Shalom adik-adik, selamat pagi. Kakak senang sekali bisa menyapa adik-adik walaupun tidak secara langsung. Mudah-mudahan adik-adik dan keluarga semuanya sehat ya. Nah, hari ini kira-kira hari apa? Ada yang tahu? Hari ini adik-adik adalah hari yang sangat istimewa. Karena hari ini Tuhan Yesus menunjukkan kekuatannya dengan bangkit dan mengalahkan maut dan menyelamatkan kita semua, kakak dan adik-adik, dari apa coba? Dari penghukuman dosa. Untuk itu, melalui kebaktian ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita berdoa dalam hati saat teduh dimulai. Amin. Nah, mari kita, adik-adik ngomong di rumah, jangan duduk aja ya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat pujian dan mengagungkan nama Tuhan dengan angkat pujian lagu Setiap Kau Besar. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan membaca hukum Tuhan pada Minggu Paskah ini dari Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kita akan meminta pertolongan Tuhan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kira-kira sebelum kebangkitan 2 hari lalu kita memperingati apa? Ada yang tahu? Tentu saja itu adalah Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus yang sudah menebus kita di kayu salib. Untuk itu apakah kita boleh melakukan dosa lagi? Boleh atau enggak? Ya enggak boleh dong. Makanya kakak Lia mau mengajak adik-adik dan juga kakak untuk merenungkan kira-kira seminggu ini kita udah membuat Tuhan Yesus sedih apa ya? Yuk, mari kita bangkit berdiri dengan mengangkat pujian Dihapuskan Dosaku sambil merenungkan dosanya ya. Kita angkat pujian Dihapuskan Dosaku. Aku pulih dan
yang disampaikan oleh Amang Situa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan membaca ayat bulanan kita di bulan April ini, yaitu dari Titus pasal 2 ayat 14. Titus pasal 2 ayat 14. Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Sekali lagi yang Tua bacakan, Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Anak-anak sekolah minggu, ikuti apa yang disampaikan Amang Ketua. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, kira-kira siapa yang mampu menyembuhkan kita dari dosa? Siapa yang mampu menyucikan kita dari dosa? Dan siapa yang rela mati untuk kita karena dosa kita? Siapa? Tentu saja hanya Tuhan Yesus seorang. Mari. Oleh sebab itu, kalian mau mengajak lagi adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian lagu Anak Allah Yesus namanya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mendengarkan firman. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya. Selain Alkitabnya disiapkan, apalagi? Tentu saja hatinya, telinganya, maupun di rumah. Jangan sampai konsentrasinya terpecah. Harus tetap konsentrasi. Oke, kita sebelum mendengarkan firman, kita mau angkat pujian. Mari kita. Kedua orang itu mengambil jenazah Yesus dan membungkusnya dengan kain kafan dan ramuan wangi, menurut adat orang Yahudi saat menyiapkan jenazah untuk dikubur. Di tempat Yesus disalibkan, ada sebuah taman, dan di dalamnya ada makam yang masih baru yang belum pernah dipakai untuk mengubur. Karena hari Sabat sudah dekat, dan karena makam itu tidak jauh, mereka meletakkan jenazah Yesus di sana. Pada hari Minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Ia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu Petrus dan murid lain itu pergi ke makam. Kedua orang itu berlari, tapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba lebih dulu di makam. Dia menengok ke dalam dan melihat kain kafan ada di situ, tetapi dia tidak masuk. Simon Petrus menyusul di belakangnya dan langsung masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan terletak di situ, juga kain yang menutupi kepala Yesus. Kain itu tidak di dekat kain kafan, tetapi tergulung, terpisah. Lalu murid Yesus yang lain yang tiba lebih dulu ikut masuk. Ia melihat
dan percaya. Mereka masih tidak mengerti yang tertulis dalam Alkitab bahwa ia harus bangkit dari mati. Lalu kedua murid itu pulang. Maria Magdalena menangis di luar makam. Sementara menangis, ia berjalan mendekat dan menengok ke dalam makam. Ia melihat dua malaikat di sana, berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus. Satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Mereka bertanya. Mereka mengambil jenazah Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Mengapa engkau menangis? Engkau sedang mencari siapa? Ia mengira itu tukang kebun. Jadi ia berkata, Jika engkau memindahkannya, di mana engkau meletakkannya, aku akan mengambilnya. Maria. Maria menoleh padanya dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni. artinya guru. Jangan pegang aku. Karena aku belum naik kepada Bapa. Temuilah saudara-saudaraku dan beritahukan bahwa aku akan naik pada Bapakku dan Bapa mereka, Allahku dan Allah mereka. Oke adik-adik, gimana tadi filmnya? Tadi di film pendek yang tadi itu kita melihat ada kubur kosong. Kubur kosong itu punya siapa adik-adik? Ya, kubur kosong itu kuburnya Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar tadi Maria Magdalena datang ke kubur Yesus dan melihat bahwa batunya sudah apa? Sudah digulingkan, sudah terguling batunya. Lalu Maria Magdalena begitu melihat itu langsung kaget. Habis itu Maria Magdalena langsung berlari-lari menemui Simon Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Lalu bilang apa tadi? Bilang bahwa kubur Yesus telah kosong. Lalu murid-murid, bagaimana sih kalau murid-murid tadi? Murid-murid begitu mendengar langsung berlari ke kubur Tuhan Yesus. Begitu dilihat, wah, di mana Tuhan Yesus? Yang ada cuma kainnya aja kosong, sudah digulung. Nah, setelah itu apa lagi di film tadi itu? Murid-murid Tuhan Yesus salah satunya ada yang ingat perkataan Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus pernah bilang ke murid-muridnya bahwa setelah ia disalib, ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, murid-murid Tuhan Yesus setelah melihat kuburnya kosong, lalu pergi. Di situ tertinggal ada Maria Magdalena di situ duduk di samping kuburnya. Lalu Maria Magdalena itu menangis gitu. Kemana Tuhan Yesus itu mayatnya? Kenapa kok nggak ada? Maria Magdalena di sini masih belum ingat perkataan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu seperti kita lihat tadi, malaikat, ada dua malaikat yang bilang ke Maria Magdalena, kenapa kau menangis, ibu? Kata Maria Magdalena apa tadi? Kubur Tuhanku sudah tidak ada, dikubur. Dan tidak tahu siapa yang mengambilnya. Kata Maria Magdalena pada malaikat. Setelah itu Maria Magdalena menoleh ke belakang. Dilihatnya ada seorang laki-laki yang seperti tukang kebun. Lalu Maria Magdalena bertanya pada laki-laki itu, Tuhan, bila Tuhan mengambil mayat Tuhanmu, tolong kembalikanlah kepadaku, kata Maria Magdalena. Kan? Lalu gimana respon dari laki-laki itu? Ternyata laki-laki itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang ke Maria, Maria,
Lalu Maria Magdalena tersadar bahwa itu Tuhan Yesus. Lalu Maria bilang, "Guru," kata Maria Magdalena. Nah, dari nats kita hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Adik-adik nanti bisa baca di rumah ya. Sekarang abang mau nanya lagi nih. Adik-adik, hari ini hari apa? Hari Minggu, hari Paskah. Ya, adik-adik ada yang tahu hari Minggu artinya apa? Hari Minggu itu berasal dari bahasa Portugis yang bahasa Portugis Domingo, yang artinya harinya Tuhan. Kita disebut hari Tuhan karena Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, hari Minggu ini. Jadi kita beribadah selalu di hari Minggu. Nah, adik-adik, sekarang abang pengen nanya lagi nih. Adik-adik bisa tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit dari mana? Ada yang bisa jawab? Tuhan Yesus, kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit, kita tahunya dari Alkitab. Kita sama-sama buka dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Coba kita buka ya, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4-nya. Ini abang bacain ya. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Ini menjadi ayat hafalan kita hari ini. Setelah kita tahu bahwa Kristus telah bangkit, seperti kata Amang Sintua tadi, dalam hukum Tuhan bahwa Kristus telah bangkit, Ia tidak mati lagi. Nah, itu juga membuktikan kepada kita bahwa suatu saat kita pun akan bangkit pula sama seperti Kristus telah bangkit. Nah, Kristus waktu bangkit, kira-kira itu tubuhnya itu yang lama atau yang baru? Ya, tubuhnya itu tubuh yang baru. Jadi Tuhan Yesus waktu bangkit itu menggunakan tubuh yang baru. Nah, kita pun akan menjadi manusia yang baru. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan sebagai manusia yang baru? Terlebih dahulu kita mau melihat satu video lagi. Video ini bagaimana pengorbanan seorang ayah untuk anaknya. Aku pengen punya kehidupan yang lebih baik. Aku pengen punya orang tua yang bisa aku banggakan, bukan yang seperti ini. Aku pengen seperti teman-temanku. Mereka bisa hidup enak, mereka bisa jalan-jalan kemana-mana, dan juga mereka punya barang-barang yang mewah.
maaf ya, kalau selama ini Papa belum bisa memberikan kamu kehidupan yang enak. Papa juga minta maaf kalau selama ini belum bisa memberikan kamu barang-barang yang mewah dan canggih seperti milik teman-temanmu. Mungkin kamu juga kesepian sejak Mama gak ada lagi. Tapi Papa mau kamu tahu, kalau kamu itu segala-galanya untuk Papa. Papa sangat sayang sama kamu. Demi kamu, Papa rela berkorban apapun. Karena Papa sangat sayang sama kamu. Dan ini ada sedikit hadiah dari Papa untuk kamu. Oke adik-adik, tadi kita sudah melihat cuplikan film pendek ya. Film pendek tentang bagaimana pengorbanan seorang ayah nih untuk anaknya. Di sini di film itu anak perempuannya itu dia itu merasa malu punya ayah yang seperti itu, tidak seperti teman-temannya. Teman-temannya punya ayah yang kaya raya. Nah, anaknya ini di film itu sering menyakiti hati ayahnya. Ya, kalau kita lihat tadi kan ayahnya beli makanan terus sama anaknya diracuni, wah cuma gitu doang. Nah, sampai suatu saat di film tadi itu anaknya itu dapat musibah kehilangan matanya. Ayahnya ini sangat sayang kepada anaknya sehingga akhirnya ayahnya merelakan matanya untuk anaknya. Jadi pada akhir film pendek tadi anaknya bisa melihat lagi, tapi ayahnya sendiri menjadi apa? Menjadi buta, tidak bisa melihat. Di situ kita bisa melihat bagaimana pengorbanan orang tua untuk anaknya. Apalagi pengorbanan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus juga sudah berkorban untuk kita, mati di kayu salib supaya kita selamat. Nah, setelah kita menjadi manusia yang baru, kita harus memperbaiki tingkah laku kita. Contoh kecilnya, misalkan di sini ada yang biasanya kalau orang tuanya minta itu pulang sekolah, ayo ganti baju, langsung dikerjakan. Ketika mamanya meminta tolong, langsung dibantu. Ketika di sekolah minggu, bagaimana sebagai sikap kita, sikap wujud syukur kita? Kita harus fokus kepada Tuhan, sama seperti hari ini ketika kita beribadah, kita fokus kepada Tuhan, kita tunjukkan bahwa kita ini yang sudah ditebus ini sangat-sangat bersyukur. Dan hari ini kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Kita sudah tidak perlu takut lagi sama maut. Kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Demikian pengajaran hari ini adik-adik. Sebelum kita tutup, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas pengajaran yang telah kami pelajari hari ini Tuhan. Biarlah firman yang telah kami pelajari Tuhan dapat kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Biar Roh Kudus yang mampukan kami dan biarlah firman itu berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak atas segalanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, gimana tadi firman yang sudah disampaikan oleh Bang Kris? Jadi harus dilakukan ya, kalau ada pesan dari Bang Kris tadi di firmannya.
Lalu sekarang kita mau mengumpulkan persembahannya. Nah, adik-adik boleh mengumpulkan persembahannya, nanti dimasukkan ke dalam amplop dan dikasih nama lalu dikasih tanggal. Nanti waktu sekolah minggu kembali normal, boleh diserahkan ke gereja melalui kakak atau abang guru sekolah minggu, atau orang tuanya atau mamanya boleh antarkan langsung ke gereja, ke kantor gereja ya. Yuk, kita sekarang mau mengumpulkan persembahan sambil mengangkat pujian Roma Tuhan Yesus dan Yesus memanggil, mari segera. Jangan kenceng ya di rumah, ya. Roma Tuhan Yesus, Roma Ibu, Bebe Havana, Jatuh Tujuh, Naro Yesus, Padono, Asa Paseo, Masalah Sohata Industri, Molia Sia Testape, Sayo Mahita Dusunoi, Dasana Marisi, Yesus memanggil lagi sedang. Yesus memanggil, mari segera, dengan firman-Nya hayatilah. Yesus datang menyelamatkan, mari percayalah. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita akan dihapuskan. Bersama Yesus kita senang di surga yang damai. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami sang menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Kebaktian selesai. Adik-adik boleh saat teduh dimulai. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi di sekolah minggu.